Oke, selamat malam untuk teman-teman semua pengguna GD Astabot. Perkenalkan nama saya Asta Negara, biasanya dipanggil Asta ya. Kali ini saya mau menjelaskan basic custom screener GD Astabot dari beberapa uh, hari ke belakang, mungkin beberapa minggu ke belakang masih ada teman-teman mungkin agak bingung cara pakainya, bahkan mungkin format penulisannya masih salah gitu. Jadi di sini lebih mengutamakan basicnya, cara penggunaannya seperti apa gitu ya. Nanti video ini saya save ya, saya record, nanti saya kirim ke grup juga, saya upload ke YouTube supaya teman-teman bisa nonton ulang ya. Jadi di sini materi yang mau saya bawa itu basic custom screener GD Astabot ya. Nanti di belakang akhir slide ini teman-teman bisa sharing penggunaannya dulu seperti apa. Nanti juga boleh bertanya cara penggunaannya atau misalnya ada yang bingung begitu ya, bisa ditanyakan ya. Jadi selanjutnya ini disclaimer dulu. Jadi penjelasan yang diberikan ini hanya untuk edukasi ya. Jadi tidak menyarankan untuk membeli atau menjual saham emiten tertentu. Jadi nanti di belakang itu ada beberapa contoh saham hasil screening dari beberapa custom screener yang saya buat sebagai contoh kan begitu. Jadi tidak menyarankan untuk beli atau jual ya. Jadi belum dilakukan backtest pada indikator dan belum terbukti secara ilmiah, itu intinya. Dan juga portfolio Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ya. Selanjutnya kita mulai langsung ke custom screener. Custom screener itu apa sih sebenarnya gitu? Custom screener itu screener yang dibuat sesuai keinginan kita. Jadi awal dibuatnya ini sebenarnya memang karena data yang ada lumayan banyak, cuma screener yang ada itu screener yang memang hanya dibuat istilahnya fix gitu, nggak bisa dirubah. Jadi ide awalnya itu memang memanfaatkan seluruh data yang ada pada database itu biar bisa kita olah atau bisa kita menentukan saham-saham seperti apa yang kita cari. Jadi nggak harus fix menggunakan satu screener. Kalau misalnya teman-teman yang sudah biasa menggunakan screener pertama yang ada dibuat ini sebenarnya GD screener, gradient screener itu aja. Jadi dari satu gradient screener itu kan ada beberapa kategori ya, kalau nggak salah ada 6 kategori, cuma 6 itu fix. Jadi kalau kita mau screening saham small cap, medium cap, nggak bisa sesuai yang itu aja munculnya. Jadi misalnya kita cari GD3 di situ filternya sudah beberapa. Kalau mungkin kita bisa buat dari custom screener, filter itu pasti yang transaksinya besar-besar, akumulasinya besar, dan juga dengan ya sesuai sama kategori ini, kategori gradiennya. Jadi gradien 1, 2, 3 dan seterusnya. Waktu itu ada beberapa teman juga yang menggunakan bot ini menyarankan kenapa nggak dibuatin screener istilahnya yang bisa dirubah sesuai keinginan kita gitu. Akhirnya dari situ mulai saya mulai kembangkan dari awal filternya cuma berapa ya, mungkin 10 atau belasan. Sekarang filter saat ini sudah lumayan, sekitar 34. Jadi dari 34 indikator itu dan beberapa fungsinya, jadi mungkin ada hampir ratusan ya, istilahnya bisa ratusan fungsi yang bisa digunakan begitu untuk memfilter saham-saham yang kita ingin cari begitu. Ya. Dan di custom screener ini terdapat beberapa filter. Seperti saya jelaskan tadi, sekarang 34 dan pasti akan terus bertambah begitu. Dan juga kalau dari custom screener ini memang penggunaan filternya itu opsional. Maksudnya penggunaan filternya itu opsional, jadi nggak semua filter itu harus dipakai gitu. Misalnya ada 34 filter, nggak semuanya. Jadi kita pilih yang biasa kita gunakan berapa. Misalnya cuma bisa pakai MA atau misalnya pakai CD atau RSI gitu, pakai itu aja. Gitu. Misalnya yang biasa pakai banarmologi, biasa pakai transactional analysis, filternya ada digunakan gitu ya. Dan filter yang dipilih itu pasti memang dari kebiasaan kita. Kalau saya memang basicnya analisa banarmologi, jadi yang biasa saya gunakan, yang saya broadcast, saham-saham pilihan saya pasti memang ada unsur banarmologinya gitu. Ya. Selanjutnya filter. Nah, filter pada custom screener ini hingga saat ini ada 34 filter ya. Yang
dapat digunakan untuk membuat screener kita sendiri begitu. Jadi terdiri dari beberapa kategori. Kalau untuk panduannya sekarang belum saya buat kategorinya ya, tapi untuk di PDF-nya custom contoh itu nanti saya bakal perbarui lagi, buatnya sesuai kategori. Jadi lebih gampang atau lebih memudahkan teman-teman atau Bapak Ibu mengingat filter apa sih yang tersedia di sini. Jadi kalau misalnya di PDF itu kan masih acak ya, sesuai updatean terakhir. Jadi filter yang paling bawah sesuai dengan halaman isi itu daftar isi itu filter paling bawah adalah filter terbaru. Jadi filter paling atas itu adalah filter yang paling pertama dibuat gitu. Jadi urutannya seperti itu. Nanti untuk di slide-nya atau yang berupa gambar itu custom contoh itu nanti buatnya per kategori untuk memudahkan penggunaan. Jadi itu lebih lengkap penggunaan apa, fungsinya dan cara mengetiknya seperti apa di situ ada. Jadi di sini yang kita coba pelajari itu basicnya, menulis basic logikanya seperti apa gitu. Jadi nanti supaya kedepannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu jawabannya bisa dari sini gitu ya. Dan dari beberapa kategori ini ada kategori gradien, ya, bandarmologi, foreign flow, transaksi, teknikal dan lainnya. Ya, beberapa filter juga dapat digunakan screening saat market buka atau secara real time. Real time ya, biasanya itu pasti lebih dominan itu filter teknikal. Pasti saat jam market buka itu bisa digunakan. Ya. Dan juga dari setiap filter itu terdiri dari beberapa fungsi. Jadi beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya filter RSI ada fungsinya oversold, S atau overbought, OB gitu. Jadi kita untuk lebih mempercepat mencarinya daripada kita harus membuat RSI lebih besar dari 70. Ya walaupun memang bisa membuat perintah tersebut. Jadi kan untuk memudahkannya. Jadi ada fungsi-fungsi yang memang khusus dibuat untuk mempermudah penggunaannya. Selanjutnya ini kategori-kategori filternya dari gradien ya. Di sini juga ada pembagian waktunya. Data yang digunakan itu data real time atau data end of day ya. Di sini untuk gradien karena memang basicnya kalau menggunakan data broker summary atau data transaksi penjualan investor asing biasanya pasti hasil screening itu end of day. Jadi data yang diambil itu data saat market tutup, itu saat penutupan bursa. Jadi gradien karena memang basicnya ini bandarmologi, pasti datanya end of day. Dan juga ini foreign flow dan bandarmologi pasti end of day. Semua kategori ini datanya di akhir hari. Nah, misalnya kita screening saham pada saat market buka, pada saat jam 9 WIB gitu, pada saat market buka, kita menggunakan screening saham GD3 gitu yang muncul itu saham yang kemarin. Jadi saham yang satu hari kemarin yang memberikan GD3. Jadi kalau screening yang plus hari Jumat datanya gitu. Yang GD3 plus. Misalnya besok pagi buka pagi jam 9 itu GD3-nya juga hari Jumat. Gitu. Misalnya dulu sebelum penutupan broker summary enak. Jadi kita bisa lihat gradien itu real time bahkan. Diupdate setiap 10 menit sampai 15 menit. Gitu. Jadi setelah broker summary ditutup ya lihatnya di akhir hari. Kalau untuk gradien sendiri pernah saya coba menggunakan data foreign flow aja kurang kuat ya datanya. Artinya gradiennya nggak 100% powernya gitu. Jadi pada saat kemarin foreign flow sebelum ditutup pun saya nggak gunakan foreign flow untuk gradien, nanti takutnya datanya salah gitu. Jadi dari awal setelah penutupan broker summary data gradien, bandarmologi dan foreign flow itu end of day saya buat di sini. Ya. Gitu. Terus di sini untuk data teknikal pasti datanya real time karena kan data yang diolah itu paling banyak data naik low close dan volume, frekuensi satu lagi. Jadi paling data itu tetap tersedia, jadi yang diolah bisa gitu. Jadi data moving average tetap ada dan sampai bawah ini tetap ada gitu. Ya data teknikal itu pasti dia real time. Dan ini lainnya dan transaksi. Kalau untuk lainnya ini market capitalization pasti real time karena kan harga saham dan juga harga saham dan juga jumlah saham kan tetap ada gitu kan ya. Ya open low gitu real time. Di sini ada keterangannya real time, transaksi juga
real time ya, perubahan harga real time, harga juga real time ya. Di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya juga atau Bapak Ibu yang bertanya, ini ada filter yang namanya filter real time gitu. Terus apa bedanya sama kategori yang real time gitu. Jadi filter real time itu sebenarnya merangkum atau mencari saham-saham pada saat jam market buka khusus digunakan untuk itu. Jadi nanti ada di formatnya itu RT gitu. RT misalnya mau mencari kalau kita misalnya menggunakan uh, data yang biasa gitu kan, kalau teman-teman dan Bapak Ibu sudah biasa menggunakan mencari saham dengan nilai transaksi rata-rata di atas 500 juta, value lebih dari 500 gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan data dari screener real time ini RT dot value lebih dari 500, artinya transaksi pada saat market buka itu lebih dari 500 juta begitu ya. Jadi data real time ini ada beberapa filter lagi di dalamnya, dan dari filter itu juga ada beberapa fungsi. Nanti untuk detailnya ada di PDF custom screenernya. Nanti teman-teman dan Bapak Ibu bisa baca di situ. Penjelasannya cukup singkat dan mudah dipahami. Nanti kalau teman-teman dan Bapak Ibu agak bingung cara menggunakan filternya, bisa langsung chat aja, chat di Telegram, chat aja. Saya usahakan pasti balas. Kalau masih bingung, chat aja, jangan sungkan. Lebih baik bertanya, akan nanti saya jelaskan sebisa saya. Ya, selanjutnya ini untuk kategori filternya, beberapa untuk memudahkan kita mengingatnya. Selanjutnya untuk format penulisan. Format penulisan kalau beberapa teman-teman juga sempat kirim kan, ini baru update beberapa filter yang dibuat itu, yang dikirim hanya filternya. Jadi misalnya ini ada update terakhir misalnya GD konsisten. Jadi yang dikirim hanya GD kon 3 gitu. Jadi kalau botnya hanya menerima filter tanpa show di depannya, nanti perintahnya diabaikan gitu. Ya. Jadi untuk format penulisan harus isi show. Apapun filternya, mau 1, 2 dan seterusnya harus isi show gitu. Jadi untuk mempermudah kita atau mempermudah bot untuk membedakan dengan perintah yang lain. Jadi isi show filter untuk pemisahan antar filter. Untuk pemisahan antar filter itu koma, filter dan seterusnya. Untuk penggunaan filter ini tidak ada batasannya. Berapapun bisa digunakan gitu. Jadi mau pakai 5 filter, 10 filter bebas gitu. Cuma yang disayangkan itu nanti kalau kebanyakan filter biasanya sahamnya gini, nggak ada saham yang ketemu karena terlalu banyak. Karena terlalu banyak filter yang digunakan gitu ya. Jadi show harus digunakan setiap kali membuat custom screener. Jika tidak terdapat show, maka perintah akan diabaikan oleh bot gitu ya. Untuk format penulisan, lanjutannya untuk penulisan itu tidak harus kapital. Jadi huruf kecil pun bisa. Jadi untuk mempermudah ya, nggak harus kapital, huruf kecil pun bisa. Penulisan filter itu dapat diacak. Gimana pun penulisannya, mau teknikal dulu, mau bandarmologi dulu atau bandarmologi dulu, foreign flow selanjutnya dan lain-lain, seterusnya bisa. Jadi bisa diacak ya. Dan penulisan setelah koma itu kadang kan ada beberapa mungkin keyboard di handphone setelah buat koma, tanda koma gitu langsung spasi. Jadi nggak harus backspace dulu, harus dihapus dulu langsung ditulis. Ya untuk mempermudah juga penulisan biar nggak banyak makan waktu gitu ya. Penulisan setelah koma boleh pakai spasi. Spasinya 2, 3 pun boleh gitu ya. Asal formatnya tetap benar ya. Dan filter pasti bersifat opsional. Tidak harus digunakan semua. Jadi gunakan seperlunya aja ya. Selanjutnya, nah ini contohnya. Contoh membaca hasil screening. Jadi setelah kita screening itu muncul hasil kan. Kadang hasilnya bisa banyak gitu, bisa sedikit atau ketemu sama sekali sahamnya. Jadi yang pertama itu yang paling atas pasti tanggal dan waktu pencarian kapan gitu ya. Jadi yang digunakan di sini Wita karena servernya berada di Indonesia Tengah ya, menggunakan Wita. Dan juga di sini ada detail filter yang digunakan. Detail filter yang digunakan ini sesuai dengan filter yang pertama kali dibuat hingga terakhir. Jadi dari atas ke bawah itu sama dengan filter yang dibuat dari kiri ke kanan. Jadi ini contoh filter yang saya gunakan.
GD konsisten 3 sesuai ini. GD konsisten 3, gnet 5.m, gnet 5.consisten, value lebih dari 500, ya. Jadi di sini keterangannya. Keterangan setiap filter itu memberikan keterangan apa gitu ya. Jadi status GD akum minimal 5 hari. Jadi akumulasi minimal. Nanti saya jelaskan di belakang. Mungkin ada juga beberapa teman-teman investor yang bertanya, apa sih artinya akum besar, kecil, dan sedang gitu, bagaimana urutannya. Dan kalau misalnya kita screening pakai status yang sedang, seperti apa gitu ya, nanti di belakang saya jelaskan. Dan juga sini ada GD akumulasi konsisten. Ya, kalau GD akumulasi konsisten itu maksudnya inflow-nya terus ya, konsisten beberapa hari terakhir. Jadi nggak ada net sell tiba-tiba gitu. Pokoknya net buy terus gitu ya. Seperti itu. Di sini ada detail filter yang digunakan. Yang ketiga ini jumlah saham yang ditemukan berapa. Kadang kalau misalnya kita screening saham masih menemukan sampai lebih dari 100 gitu, artinya filter kita terlalu longgar. Jadi kita nggak spesifik mencari saham seperti apa. Misalnya teman-teman kan mencari saham RSI oversold gitu, mungkin lebih dari 200 sahamnya. RSI oversold lebih dari 200 saham. Jadi kan kita nggak spesifik kan nyari sahamnya seperti apa. Misalnya mau cari RSI oversold yang berada di atas MA berapa gitu. Jadi kan lebih spesifik. Nanti kita lebih kerucutkan lagi mau yang seperti apa ya, sesuai dengan kebiasaan kita ya. Setelah itu ada yang paling bawah itu list saham disertai keterangan tambahan. Ada juga teman-teman investor yang bertanya, list saham ini change persen ini maksudnya apa? Jadi change persen ini maksudnya perubahan harga saham dalam persen ini pada hari terakhir. Jadi pada saat market buka, ini perubahan harganya ini sesuai dengan perubahan harga dibandingkan dengan penutupan sebelumnya gitu. Ya. Jadi biar nggak membingungkan. Maksudnya bukan perubahan harga kemarin. Jadi misalnya sekarang kita melihat screening pada saat market buka itu kita screening GD3 plus, show GD3 gitu aja. Nanti muncul lastnya berapa, harga terakhir berapa, perubahan harganya berapa. Perubahan harganya misalnya minus 2 gitu ya. Misalnya minus 2 GD3 plus gitu. GD3 plus kita tahu itu yang paling kuat secara gradien, akumulasi kuat, secara teknikal kuat, volume juga bagus. Ternyata pada saat pembukaan market volume kecil dan harga turun begitu. Harga turun mungkin 2% ke bawah, minus 2%. Mungkin kita bisa spekulasi seperti itu ya. Ya, itu hanya contoh. Fungsi dari perubahan harga ini fungsinya itu. Jadi kita melihat misalnya kemarin akumulasi besar, ternyata sekarang harga di bawah turun gitu. Kesempatan kita buy on weakness seperti itu ya. Jadi value di sini kayak seperti kemarin ada juga yang bertanya value-nya kok tetap padahal kita udah ngerubah screening value yang digunakan gitu. Jadi value ini sebenarnya adalah nilai transaksi rata-rata. Nilai transaksi rata-rata selama 20 hari. 20 hari itu kita anggap 1 bulan ya, 1 bulan bursa gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kita mencari saham yang liquid atau tidak gitu. Jadi misalnya di sini value transaksi rata-rata ternyata 600, misalnya BBCA yang paling atas 619 miliar. Ini dalam miliar ya. Jadi saham itu diurutkan dari nilai transaksi rata-rata terbesar hingga terendah. Tujuannya apa? Jadi kalau kita mau cari saham-saham istilahnya yang gorengan atau yang istilahnya nilai transaksinya kecil dan volatilitas besar, mungkin bisa di bawah-bawah kita cari sahamnya. Gitu. Jadi nggak random, misalnya kita buat berdasarkan alfabet, kita urutkan berdasarkan alfabet, nanti terlalu random, kita bingung. Kita bingung cari sahamnya seperti apa gitu. Jadi kalau kita urutkan dari nilai transaksi, kita bisa memperkirakan, oh ini sahamnya value transaksinya besar, oh ini blue chip kemungkinan. Artinya geraknya nggak terlalu volatile, geraknya lebih santai begitu. Jadi lebih ke kebiasaan kita sebagai trader seperti apa. Kalau saya cenderung suka cari saham yang sedikit volatile tapi dengan akumulasi dibandingkan saya membeli saham-saham blue chip gitu. Ya. Jadi ini menunjukkan data ini menunjukkan itu tujuannya. Tujuannya menunjukkan nilai rata-rata transaksi selama 1 bulan ya. Selanjutnya GD, ini GD hari sebelumnya. Ini GD GD hari sebelumnya. Jadi end of day ini datanya. Datanya end of day ya. Datanya end of day. Jadi misalnya teman-teman screening
pada saat market buka muncul GD, GD-nya ini GD hari kemarin. Ya, keterangan status gradien pada candlestick terakhir itu data end of day ya. Jadi misalnya hari ini masih kuning atau merah candlenya, tapi keterangan GD-nya 2 plus itu artinya data kemarin ya. Jadi kita ada bayangan kemarin candlenya seperti apa, keterangan secara gradien itu seperti apa. Apakah hijau, apakah merah gitu. Apakah merahnya kuat ataukah hijaunya kuat seperti itu ya. Jadi cara membaca hasil ini seperti jual yang ditampilkan ini apa seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ya, ini juga untuk cara menyimpan. Cara menyimpannya gampang. Sebelum menyimpan itu baiknya kita coba dulu cek. Kita mau screener, mau cari saham tertentu gitu. Kita cek dulu hasilnya valid atau enggak. Misalnya botnya nggak balas nih hasil screening format yang kita buat. Ternyata botnya nggak balas atau misalnya sahamnya nggak ditemukan, filternya terlalu ketat gitu. Jadi kita bisa ubah dulu sampai ketemu mungkin hasil yang kita inginkan. Beberapa saham mungkin kita maksimal cari menampilkan 15 saham dah gitu. Kita ubah dulu filternya, beberapa filter kita ubah sampai muncul maksimal 15 saham, kita simpan gitu ya. Jadi kalau hasilnya sudah sesuai dengan keinginan kita simpan. Cara menyimpannya itu show-nya itu kita ganti dengan save ya. Show-nya itu kita ganti dengan save spasi filter yang kita buat tadi. Ya, di akhir filter itu harus diisi di save as apa gitu kan. Jadi kalau kita misalnya biasa menggunakan Word atau menggunakan aplikasi apapun, pasti kita save itu as apa gitu ya. Save filternya itu as nama screenernya. Jadi ada beberapa teman-teman investor juga yang save datanya itu, save filternya itu langsung save filter. Jadi nggak isi as nama screenernya, jadi otomatis diabaikan sama botnya. Itu. Jadi bertanya kok nggak muncul di my screener, ternyata belum isi nama screener dan itu harus diisi. Nama screenernya bebas, apapun boleh diisi ya. Tapi lebih baik menggambarkan filter yang kita buat seperti apa. Jadi kita nggak harus ngecek satu-satu dulu. Kita udah kebayang nama screener yang kita buat, udah membayangkan filternya apa isinya gitu. Ya, tujuan maksud dan tujuan kita membuat filter itu apa gitu. Ya, untuk lebih permudahnya seperti itu. Save, filter, dan seterusnya, spasi S, spasi nama screener. Ya, gitu. Nah, ini nanti hasil penyimpanan kita atau screener yang kita simpan itu munculnya di my screener gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman investor cek di my screener itu nanti klik my screener nanti muncul. Nah, ada beberapa list sahamnya. Ini my screener yang saya punya ya. Kebetulan memang untuk gradient screener khusus itu memang list my screener saya. Jadi semua custom screener yang saya buat saya simpan di akun Telegram saya, akun bot saya itu screener khusus gitu. Jadi pasti saya update tiap hari, entah bisa update nggak tiap hari juga sih, mungkin update tiap minggu saya cek filter-filternya apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Jadi yang saya save itu munculnya di my screener khusus di Telegram saya, dan kalau di Telegram teman-teman itu munculnya di gradient screener khusus. Itu my screener punya saya sebenarnya ya. Nanti untuk mempercepat pencarian my screener itu tanpa banyak tombol yang diklik, langsung aja kirim SC4 atau garing SC4 dibuat ya. Nanti langsung muncul ke menu my screenernya. Nanti bisa langsung dipilih ya. Dipilih sesuai yang udah disimpan ya. Selanjutnya ini menu baru, mungkin baru update sekitar 2 minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu. Yang jelas ini baru permintaan teman-teman investor juga untuk bisa mengedit screener ya, bisa mengedit dan juga bisa membagikan ya. Di sini ada fungsi edit, delete dan share itu paling bawah di my screener itu paling bawah. Nanti teman-teman bisa klik itu ya, klik perintah yang diinginkan nanti di sini. Misalnya perintahnya ada edit, ini tanda pensil ini artinya edit, tanda silang ini hapus, dan tanda ini share artinya membagikannya ya. Setelah itu ini contoh mengedit. Misalnya saya mau mengedit GD3 gorengan atau small cap GD3 gitu. Jadi saya klik tombol pensil ya, saya klik tombol pensil ini, nanti ada balasan dari bot seperti ini. Ya, copy paste pesan di bawah ini,
edit screener tanpa menghapus perintah edit CS3. Ya, edit CS3 ini artinya ID screener teman-teman yang tersimpan pada bot gitu ya. Nanti kalau teman-teman edit ini misalnya edit CS5 dan itu bukan ID screener teman-teman, nggak bisa. Ini sesuai dengan yang teman-teman punya. Jadi teman-teman nggak bisa mengedit screener milik investor lain atau milik orang lain gitu ya. Kirim kembali untuk memperbarui custom screener. Jadi teman-teman copy ini yang di bawah ini, teman-teman copy, habis itu teman-teman paste ya di di teksnya itu teman-teman ubah, misalnya ubah GD3 ini teman-teman ubah, value-nya teman-teman ubah semua, bahkan bisa merubah nama screener juga dirubah, tapi jangan menghapus S ya. Di sini GD3 value ubah semua tanpa mengubah ini dan tetap diisi S begitu. Nanti teman-teman kirim aja, namanya langsung berubah dan juga filternya langsung berubah tanpa merubah posisi dalam my screener gitu. Jadi misalnya posisinya paling atas pertama, nanti filter yang dirubah itu tetap paling atas. Jadi teman-teman udah biasa klik paling atas, tetap di situ munculnya ya. Gitu. Setelah itu untuk kalau untuk membagikan itu bisa klik tombol share di sini, langsung berupa custom screener yang utuh dikirim ya. Jadi contohnya yang teman-teman ketik itu show GD3 ini langsung di-share, langsung dikirimin pesan, nanti teman-teman bisa share. Misalnya mau teman-teman bagikan ke teman atau misalnya bagikan ke grup gitu ya, bisa langsung ini klik tombol share, nanti pesan yang dikirim oleh bot ini custom screener yang siap digunakan gitu ya. Selanjutnya ini ya contoh membuat custom screener ya. Contoh membuat custom screener, saya ingin mencari saham yang berada di atas Fibonacci retracement level 0%. Ya, jadi teman-teman kebayang Fibonacci retracement di atasnya. Level harga sekarang itu di atas Fibonacci level 0. Fibonacci retracement. Jadi secara teori Fibonacci level 0 itu sebenarnya yang kalian dulu saya pelajari itu di mana harga saham itu reversal entah dari pada saat uptrend atau pada saat downtrend. Jadi kalau kita menganalogikan pada saat harga saham berada di atas Fibonacci retracement level dan disertai akumulasi, itu harapannya ada reversal ya. Harapannya ada reversal, harga sudah mentok bawah, istilahnya ada support yang menghalangi begitu, harga sideways di Fibonacci retracement level 0 disertai akumulasi. Akumulasi di sini tujuannya entah market makernya menampung barang cut loss dari retail atau memang retailnya yang memang sudah jenuh, harga sahamnya turun terus, akhirnya cut loss, ada yang menampung. Bisa pihak bandar yang sebelumnya menjual atau mungkin pihak lain gitu ya. Jadi filter yang digunakan itu filter Fibonacci retracement, ya, itu update baru juga sekitar sebulan, dan juga bandarmologi akumulasi. Di sini bisa menggunakan apa saja. Bandarmologi ada 3 ya, 3 Mnet, MPNet, dan Gnet. Nanti saya jelaskan di belakang perbedaan ketiganya itu apa ya. Jadi yang saya ketik itu saya buat show Fibo 0.u, itu fungsi dari Fibonacci-nya. Jadi Fibo 0 itu menunjukkan levelnya. Fibo 0.u, U itu saya buat up, jadi mempermudah kita up ya, up atas gitu. Up, MPNet 5.m gitu ya. Saya paling sering menggunakan MPNet 5, jadi MPNet itu menggambarkan broker summary secara 5 hari terakhir gitu ya, yang digabung langsung broker summary. Periode 5 hari terakhir itu kita ambil gitu ya. Jadi status akumulasinya sedang ya. Di sini didapatkan ternyata ada 12 saham. Harga di atas Fibo 0 maksimal 20%. Jadi jarak antara harga saham itu maksimal 20% jarak dari Fibo 0 ke Fibo 23. Jadi masih mepet-mepet bawah. Untuk update terakhir Fibonacci sudah bisa ini menentukan maksimal jaraknya berapa. Jadi misalnya U hanya menggunakan U begitu, hanya menggunakan U secara default itu maksimal 20%. Jadi teman-teman membayangkan Fibonacci level 0 itu berada di bawah ya. Coba ini kita buat dulu coret-coret ya.
Ini deh. Jadi teman-teman bayangin ya ini level 0 seperti ini. Di sini 0, ya. Di sini level 23 gitu ya. Seperti contoh yang saya berikan kemarin, 23 di sini misalnya maksimal 20% jaraknya. Jadi kita bagi 5 sini kita buat kita bagi 5, 1 2 3 4 ya. Di sini ada garis, anggaplah garis. Jadi dari Vibo ini harga itu adanya di sini. Ya, kita bayangin kan. Jadi kita anggap harganya masih di dekat Vibo level 0 ini maksimal 20% jaraknya dari yang Vibo 23 dan disertai akumulasi. Ternyata ada 12 saham yang ditemukan. Nanti teman-teman bisa langsung coba screener yang saya buat ini coba 12 saham ini ditemukan, siapa tahu ada yang menarik ya. Di sini saya tidak menunjukkan sahamnya apa, jadi teman-teman cek sendiri, siapa tahu menarik, teman-teman bisa mengatur money manajemennya, mungkin bisa dimasukkan ke dalam watchlist gitu ya. Jadi contoh membuat custom screener itu seperti ini, kita tahu saham seperti apa yang kita cari, kondisi-kondisi apa yang kita mau begitu, dan nanti kalau sudah muncul saham kita cek satu-satu. 12 saham ini biasanya saya cek satu-satu, cek lagi harganya seperti apa, gradiennya seperti apa, dot indikator seperti apa, seperti materi sebelumnya, sharing-sharing sebelumnya, cara membaca chart gradien. Yang biasa saya lakukan seperti itu. Ya, nanti dari hasil screening dicek satu-satu. Seperti membahas chart sebelumnya gradiennya. Custom screener yang pertama, nanti ada beberapa contoh lagi di belakang, saya tunjukkan ya. Ya, untuk ini perbedaan Mnet dan MPNet ini paling sering ditanyakan ya. Mnet dan MPNet. Ya. Itu metode akumulasi itu menggunakan data yang dijumlahkan sesuai periode yang diinginkan gitu. Jadi hasil akumulasinya ini dapat diplot pada chart menghasilkan market maker flow. Jadi kalau teman-teman cek chart misalnya BBCA, nah ada garis tengah itu didapatkan dari data ini. Data per data itu jumlahkan tiap hari, nanti diplot pada chart menghasilkan market maker flow. Atau misalnya pada analisa saham lainnya itu disebut bandar movement overlay. Nah, mirip seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Untuk Mnet ya, mencari akumulasi Senin sampai Jumat. Anggap kita mau mencari saham dengan status akumulasi minggu lalu, Senin sampai Jumat. Pada periode itu misalnya tanggal 1 ya, kebetulan tanggal 1 ini memang 1 Agustus ini memang Senin, jadi pada periode 1 Agustus sampai dengan 5 Agustus ya. Maka data broker summary Senin itu dicari dulu ya. Nanti udah didapat hasilnya, misalnya akumulasi, Selasa dicari juga, Rabu dicari, Kamis dicari, Jumat dicari, baru dijumlahkan ya. Nanti data itu dijumlahkan, misalnya Senin akumulasi, Selasa distribusi, Rabu akumulasi lagi gitu. Jadi itu dijumlahkan menghasilkan nilai. Nah, nanti nilainya ini ada besarannya kan. Nilainya bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 kita anggap akumulasi, kalau kurang dari 0 kita anggap distribusi. Jadi seperti itu perbedaan metodenya. Mnet itu seperti itu. Jadi per hari itu dijumlahkan. Kita cari per hari, nanti dijumlahkan. Ya. Kalau untuk M ini mendapatkan data itu dengan menggunakan periode broker summary. Jadi langsung mencari tanpa menjumlahkan. Jadi misalnya mencari akumulasi dari Senin sampai Jumat pada periode 1 Agustus sampai dengan 5 Agustus, maka data periode Broksum Senin sampai Jumat itu langsung digunakan. Jadi teman-teman kan yang udah biasa baca broker summary itu pasti sering kan lihat contoh menggunakan tanggal gitu. Jadi tanggalnya langsung di broker summary itu mode net ya, bukan mode value. Mode net itu dimasukkan tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Jadi kebayangkan, nanti langsung dicari hasilnya, langsung didapatkan gitu. Pertanyaannya yang paling sering ditanyakan, apakah hasilnya sama? Hasilnya bisa berbeda, tapi biasanya nggak jauh berbeda kecuali memang bandarnya dia mau mengelabui retail atau mengelabui metode ini. Karena beberapa grup saham saya perhatikan memang dia bisa mengelabui ini gitu. Jadi seolah-olah akumulasi secara Mnet gitu. Tapi kalau kita cek secara MPNet ternyata distribusi.
Begitu juga sebaliknya, secara MPNet akumulasi, ternyata secara MNet distribusi. Ada grup saham seperti itu, entah dia mengerti banarmologi, atau dia mempelajari metode ini juga untuk mengecoh kita sebagai investor retail yang menggunakan metode ini. Jadi dua metode ini saling melengkapi gitu tujuannya. Hasilnya mungkin 70% mirip, cuma ada 30% kemungkinan yang seperti saya bilang tadi itu hasilnya bisa berbeda. Ya, entah yang mana kita perhatikan, cuma kalau misalnya ketemu saham-saham seperti itu, biasanya saya skip gitu. Ada grup-grup saham kok yang mungkin sahamnya jarang banget saya trading gitu. Atau misalnya untuk swing mengikuti metode GD memang agak sulit ya. Mungkin saya pernah juga bahas di grup ya, grup apa itu gitu. Ya. Jadi perbedaan MNet dan MPNet itu seperti itu. Ini ada contohnya ya. Ini contohnya di sini. Jadi MNet itu Senin tambah Selasa tambah Rabu tambah Kamis. Anggap Kamisnya ini data distribusi dijumlahkan. Hasilnya apakah masih lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya. Jadi itu bentukan akumulasi distribusi. Kalau MPNet ini langsung dari tanggal 8 sampai tanggal 12 langsung kita cari. Kalau dibuat itu kita kliknya misalnya 5 hari terakhir, BR5 TLKM muncul data ini. Jadi ini full data 5 hari terakhir tanpa dijumlahkan per hari gitu ya. Ini untuk perbedaan MNet dan MPNet. Nah pertanyaannya GNet itu apa Pak? Gitu misalnya. GNet itu sama seperti MNet. Dia menggunakan data harian. Cuma di GNet itu bot secara otomatis milih metode mana yang dipakai. Bisa foreign, bisa juga metode market maker flow atau gabungan gitu. Jadi untuk teman-teman yang bingung mau pakai metode apa gitu, udah pakai GNet aja. GNet 5.consistent gitu misalnya. Udah otomatis bot yang pilih misalnya bisa dia foreign, bisa juga market maker flow. Jadi sesuai bot-bot yang tentukan. Kita nggak usah ambil pusing. Misalnya nih di saham WIIM gitu. WIIM kita mau pakai apa nih? Mau lihat FF atau lihat MM atau lihat GD atau lihat RT chartnya kan begitu. Jadi kita nggak bingung mau pilih metode apa yang dipakai gitu. Jadi simpelnya langsung cek GD. Kecuali teman-teman yang mau analisa lebih lanjut, bisa spesifik cek chart MM-nya atau chart FF-nya seperti apa gitu. Jadi untuk memudahkan memang chart GD. GD itu pasti dia menggunakan filter GNet gitu ya. GNet itu bedanya itu. GNet sama MNet bedanya hanya kalau GNet itu bot yang memilih metode yang digunakan. Seperti itu ya. Nah, contohnya ini lagi contoh MA dengan foreign flow ya. Ini contoh sederhana, mungkin kita mau mencari saham yang digerakkan oleh asing atau yang dibandari oleh asing itu tapi uptrend dalam kondisi uptrend seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya ngecek satu-satu gitu kan, kita cek manual satu-satu gitu kan pusing kadang kan, kita menghabiskan banyak waktu, belum lagi kerjaan lain gitu kan, kecuali kita full time trader, kita cek satu-satu dan detail seperti apa dan lain-lain. Kalau teman-teman atau misalnya kerjaan nggak sempat buka PC bahkan bisa banget cuma pakai ini ya. Jadi contohnya saya ingin cari saham dengan kondisi ini, harga di atas MA20, harga juga di atas MA50, MA20 di atas MA50, MA50 di atas MA100 gitu. Dan juga akumulasi asing itu konsisten selama 10 hari. Sebanyak minimal 70%. Jadi selama 10 hari terakhir minimal inflow asing itu 7 kali gitu ya. Mau kecil mau besar inflow-nya 7 kali. Jadi dia udah konsisten masuk. Mungkin tujuannya untuk menaikkan harga ya. Dan juga signifikan digerakkan oleh investor asing. Jadi bukan asing yang iseng-isengan gerakin harga, tapi memang dia signifikan, dia niat untuk menggerakkan harga di saham tersebut gitu ya. Dan rata transaksinya lebih dari 500 juta ya. Jadi filter yang digunakan kalau kita pecah, filter yang digunakan itu ada filter MA, filter FF, filter korelasi dan juga filter value transaction gitu ya. Jadi yang kita buat ini seperti fungsi-fungsinya yang sudah ada di filter. Show MA20U artinya kita mencari harga saham yang di atas MA20. Tujuannya di sini kita mencari saham yang sedang uptrend gitu kan. Kalau versi saya uptrend itu seperti ini ya, simple. Versi saya uptrend itu seperti ini.
MA di atas harga di atas MA 20, harga di atas MA 20, MA 20 di atas MA 50 ya, MA 50 di atas MA 100 ya. Untuk filter akumulasi konsistennya itu saya gunakan FNet 10 ya, menunjukkan foreign flow atau foreign net 10 hari terakhir dengan fungsi konsisten sebanyak minimal 70%. .con 70, fcore.sig atau signifikannya. Jadi untuk teman-teman yang bingung menggunakan korelasi berapa, cukup gunakan fcore.sig signifikan. Jadi bot secara otomatis memilihkan sahamnya. Jadi nggak pusing-pusing menentukan korelasinya berapa nih yang bagus gitu. Jadi bot otomatis menentukan fcore.sig. Nanti dia secara statistik buat mencari ternyata saham ini yang berkorelasi kuat terhadap pergerakan dana asing. Otomatis dicari ya. Dan juga rata transaksi lebih dari 500 juta itu value lebih dari 500 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Contohnya ada 6 saham yang ditemukan. Ini. Contohnya ada 6 saham, ini hasilnya ya. Ada 6 saham yang ditemukan, ternyata ada BMRI dan seterusnya sampai bawah. Ini saya jelaskan tadi. WIM ya. Jadi memang 10 hari terakhir memang asing sini konsisten masuk terus dengan partisipasi asing mungkin cuma 11%, tapi secara statistik asing berperan di sini gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengikuti asing bisa contoh filter ini gitu ya. Contoh custom screener ini. Itu. Contohnya ini. Selanjutnya, nah ini yang paling banyak mungkin menarik minat teman-teman. Contohnya small cap atau gorengan gitu ya. Small sampai medium cap dan banarmologi. Kalau saya paling sering untuk small cap atau saham-saham yang mungkin gorengan gitu cukup menggunakan filter ini dan juga banarmologi gitu ya. Jadi small cap itu ada beberapa mungkin kategori yang saya pakai apa gitu. Jadi contohnya saya ingin cari saham dengan harga gitu di bawah 400, tujuannya apa? Pasti dengan fraksi persen itu lebih besar ya. Jadi mencari saham dengan harga di bawah 400, kapitalisasi pasarnya kurang dari 1 triliun gitu, akumulasi bandar yang besar selama 5 hari, penjualan retail yang besar selama 5 hari, dan perubahan harga selama 5 hari itu kurang dari 5%. Jadi filter yang digunakan itu ada filter harga, filter market cap, filter banarmologi, dan filter retail dan juga perubahan harga. Ya, jadi contoh filternya itu seperti ini. Show price kurang dari 400, MCAP kurang dari 1. Jadi kalau untuk filter market cap itu satuannya dalam triliun ya. Jadi teman-teman bisa juga cari dalam miliar, nanti pakai titik ya, 0.5 gitu ya. 0.5 gitu. Jadi titik, jangan menggunakan koma. Jadi koma itu pemisah antar filter. Gunakan titik ya. mpnet5.l, jadi saya menggunakan npnet ya. Broker secara utuh, broker summary secara utuh. rpnet5.l, penjualan retail juga besar. Broker summary secara utuh. Dan juga perubahan harga 5 hari terakhir. 5 hari terakhir di sini kurang dari 5%. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi dari hasil ini, dari hasil custom screener ini mendapatkan ada 10 saham yang ditemukan ya. 10 saham yang ditemukan. Nanti teman-teman bisa coba sendiri analisa lebih lanjut. Siapa tahu ada saham yang menarik. Di sini saya contohkan ada saham euro ya. Contohkan ada saham euro, ternyata GD-nya kalau kita analisa secara GD konsisten 3 kali bahkan 4 kali konsisten dengan dot yang dominan hijau ya. Memang di sini baru IPO, tapi secara banarmologi memang sedang akumulasi begitu ya. Diakumulasi lagi sama underwriternya. Underwriternya II. Ya begitu. Jadi dari 10 saham yang ditemukan ini dianalisa lagi semuanya. Seperti ada yang menarik kan begitu. Ya bisa kita masukkan ke watchlist ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ternyata keterangan MM-nya adalah akumulasi kuat dan juga keterangan retailnya adalah penjualan kuat. Nah, tadi yang saya cari itu kan penjualan retail yang besar dan juga akumulasi bandar yang besar. Kenapa hasilnya akumulasi kuat gitu? Kenapa hasilnya akumulasi kuat? Jadi buat ini sebenarnya mencari
saham itu berdasarkan status akumulasi minimal. Jadi misalnya teman-teman menggunakan status akumulasi L atau besar, XL ini pasti ada. Ya, XL ini pasti ada gitu. Jadi minimal besar. Nah, maksimalnya kuat pasti ada gitu ya. Jadi misalnya teman-teman menggunakan status akumulasi kecil, ya keempat status ini ada gitu. Keempat status ini ada. Jadi dari kecil, sedang, besar, dan kuat ada semuanya. Jadi kadang kalau menggunakan akumulasi kecil banyak saham yang muncul, jadi lebih menyulitkan pemilihan gitu. Jadi kita kerucutkan, pilih yang besar atau kuat. Misalnya kuat terlalu sedikit sahamnya, kita bisa turunkan lagi ke L, atau L mungkin terlalu sedikit sahamnya, kita turunkan lagi ke M. Seperti itu. Jadi urutannya dari kuat itu yang paling besar ya, kuat, besar, sedang, dan kecil itu yang paling kecil. Contohnya ini euro seminggu terakhir akumulasi kuat ya. Akumulasi kuat. Di sini ada ST. Memang di sini kecil ya. Buy value-nya, net buy-nya kecil. Di sini memang kecil, tapi secara bandarmologi ini akumulasi besar ya. Di sini contohnya juga ada Astra. Astra akumulasi kecil gitu ya. Contohnya seperti itu. Dari kuat ke kecil ya. Jadi teman-teman nanti nggak ada yang bingung lagi mana sih yang lebih kuat atau yang lebih besar akumulasinya antara kuat dan besar. Urutannya seperti ini. Ya, nanti slide-nya saya share pasti di grup. Ya. Nah, contoh ini filter end of day dan juga filter real time. Waktu ini sempat ada yang bertanya juga teman-teman investor yang bertanya, kalau misalnya kita screening sekarang menggunakan digabung filternya, filter end of day kita gabung dengan filter real time, nanti muncul nggak sahamnya gitu? Sahamnya pasti muncul, cuma yang difilter itu sesuai dengan kondisi. Ya, saya jelaskan di belakang. Saya berikan contohnya ini. Anggaplah ini hari Senin, jam market buka ya, sekitar jam 10 WIB saya screening saham. Saya ingin mencari saham yang hari kemarin itu dia gradien konsisten dua hari ya. Gradien konsisten 2 pada hari sebelumnya, disertai akumulasi 5 hari yang besar, dan ini filter real time-nya. Nilai transaksi saat jam market itu lebih dari 1 miliar karena saya mencari saham yang liquid, dan juga perubahan harga saat jam market itu kurang dari 3%. Jadi filter yang saya gunakan itu pasti filter gradien, filter akumulasi, apapun bisa, Mnet, MPNet, atau Gnet bisa. Setelah itu gunakan filter real time. Filternya itu ada filter nilai transaksi dan juga perubahan harga. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di PDF Custom Screener. Di situ cukup lengkap. Ya, jadi contoh filternya itu seperti ini. Show GDCon 2, MPNet 5.L, RT. Jadi RT ini menunjukkan real time. Filter real time dot value lebih dari 1000. Karena semua satuannya di sini kebanyakan menggunakan jutaan ya. Jadi 1000 juta gitu. 1 miliar, lebih dari 1 miliar, dan juga RT CHG kurang dari 3%. Gitu. Jadi kita cari ini, anggaplah ini hari Senin ya. Karena memang ini hari Minggu, hasilnya pasti berbeda. Gitu. Kita anggap aja hari Senin, kita screeningnya pas jam market. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nanti yang muncul itu GD konsisten. Nah, anggap di sini ada candle ya. Ini BMRI, anggaplah candle besok nih masih turun gini. Ya, turun sedikit, warna agak merah gitu. Warna agak merah. Jadi GD konsisten 2 itu maksudnya candle sebelum hari ini. Jadi candle kemarin. Jadi candle Jumat dan candle Kamis ini warnanya hijau. Maksudnya seperti itu. Maksud yang di GD konsisten 2. Karena datanya ini data end of day. GD konsisten 2 data end of day. Ini juga data end of day. Jadi yang kita lihat itu bukan data di sini. Jadi kemarin ada yang bertanya, kok ini saya mau cari GD konsisten 3, kok candlenya merah gitu. Karena screeningnya saat jam market, ya candlenya merah karena mungkin belum ada data broker summary belum lengkap, hanya data teknikal yang masuk. Sedangkan data teknikal yang mungkin jelek, ya merah candlenya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud GD-Con 2 atau misalnya GD3 pada saat jam market, itu candle sebelum hari ini, candle sebelumnya gitu. Ya. Jadi ini kita anggap di sini 2 hari sebelumnya ternyata hijau. Ya.
dan juga data broker summary-nya seperti ini, akumulasi kuat. Untuk Mandiri, Bank Mandiri, ini data 1 minggu sebelumnya. Jadi data dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat kemarin gitu. Data hari Senin besok kan jelas belum ada, atau misalnya kita screening saat ini kan belum ada. Jadi datanya 5 hari ke belakang, dihitung dari hari Jumat, begitu ya. Ya. Jadi filter end of day dan filter real time ini dapat digunakan bersama. Dapat ya, bisa digunakan bersama. Jika filter end of day digunakan bersama dengan filter real time saat penutupan bursa atau hari libur. Nah, misalnya setelah penutupan bursa atau hari libur dan juga data gradien sudah update atau update sore-sore itu, jadi screening itu dilakukan dengan data end of day. Ya, mau pakai filter real time pada saat data end of day pun bisa. Makanya teman-teman kalau misalnya teman-teman cek itu misalnya data open low itu, screener open low yang di gradient screener khusus itu open low kan end of day ada datanya kan. Ya, misalnya teman-teman klik itu datanya ada. Jadi data yang dipakai itu data pada saat market tadi, yang tadi pagi sampai tadi sore gitu. Jadi screening saham dilakukan dengan data yang sudah terjadi, begitu ya. Data end of day. Nah ini yang saya jelaskan sebelumnya. Jika filter end of day digunakan bersama dengan filter real time saat jam transaksi bursa, maka screening saham dilakukan dengan data end of day untuk filter end of day. Ya, filter end of day itu tadi ada beberapa kategorinya ya. Datanya itu pasti data end of day, data kemarin yang udah ada, dan data real time itu digunakan pada filter real time. Misalnya teman-teman menggunakan technical, ya, misalnya menggunakan status akumulasi atau misalnya menggunakan GD konsisten 3 pada saat jam market ini ya. Dan kita mencari saham misalnya dengan technical deh. Technical misalnya MACD-nya Golden Cross gitu. Jadi Golden Cross itu terjadi pada saat jam market, sedangkan konsisten 2 atau konsisten 3 itu candle-nya itu hari sebelumnya gitu ya. Jadi filter real time yang mencari data hari ini, filter end of day-nya mencari data kemarin. Ya, bukan data hari ini juga dicari. Nanti nggak ada pertanyaan lagi atau misalnya nggak bingung lagi pakainya, kok datanya bisa beda nih. Maunya nyari yang konsisten Pak, hijaunya gitu. Tapi sekarang candle-nya kok merah satu. Nggak sesuai nih sama filternya. Maksudnya filternya di situ data filter end of day ya. Jadi nggak bingung lagi. Nanti ada pembagian filter end of day dan filter real time gitu. Oke. Oke. Sekian, terima kasih. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau misalnya mau sharing-sharing tentang penggunaan custom screener ini atau misalnya pengalaman menggunakan custom screener, nanti saya silahkan ya. Oke. Mungkin sekian untuk penjelasan basic custom screener hari ini. Nanti mungkin kita buat lagi penjelasan tentang tentang filter per filter lah, atau misalnya penggunaan masing-masing filter seperti apa gitu. Mungkin kita santai-santai seperti itu ya. Jadi untuk basic-basicnya kali ini atau hari ini seperti ini. Nanti ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya. Oke, kalau ada teman-teman investor yang mau nanya, cara atau misalnya mau sharing, saya persilahkan ya. Malam, dokter. Iya, selamat malam Pak Firman. Dok, saya mau tanya dok, untuk yang Asto ini bisa nggak dok kita misalkan kita selama ini kan filter kita misalnya CS.1, berarti dia akan menunjukkan candle yang marubuzu pada real time ya gitu dok ya? Ya. Oke. Nah, bisa nggak dok misalnya saya pengen tahu tiga candle sebelumnya yang hari ini, misalnya yang sekarang CS.1, kemudian saya pengen tahu